bahkan sudah memprediksikan bahwa umurku gak bakal lama. Ternyata aku harus dipasangi selang yang ada kameranya itu. Akan dilakukan prosedur pengambilan sumsum tulang belakang, karena pada saat itu aku koma dan aku juga pernah mati sulap. Sebagai orang yang cukup perfeksionis yang selalu merencanakan Wilujeng wengi, kumaha namang? Hai Lovisible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Setelah Jakarta, Denpasar, dan Surabaya, sekarang aku mau ngajak kalian untuk berpetualang ke kota yang terkenal sebagai kota hujan dan juga kota 1000 angkot. Ada yang tahu kota apa? Yap, kota Bogor. Dan seperti yang mungkin sudah kalian perkirakan, sesuai dengan judul, kisah yang satu ini adalah salah satu kisah yang terbilang tragis yang pernah mampir ke hidupku pada tahun 2014, di mana penglihatanku membawa aku flashback ke tahun 1980-an, era dimana aku sendiri juga belum lahir. Dan sekedar peringatan tambahan, kisah ini merupakan kisah yang berhubungan dengan sosok anak-anak dan sesuatu yang cukup sensitif untuk aku karena berkaitan dengan penyakitku. So, kalau kalian benar-benar yakin ingin melanjutkan untuk menonton tema yang satu ini, aku harap kalian menyiapkan hati kalian ya. Karena gara-gara mendapat penglihatan mengenai sosok yang satu ini, sampai-sampai aku terpaksa harus menutup penglihatanku sendiri untuk pertama kalinya dalam hidupku. Tapi sebelum melanjut ke ceritanya, seperti biasa, aku ingin menyapa dulu nih bagi kalian yang baru bergabung. Hai pendatang baru, aku ucapkan selamat datang. Buat kalian yang belum tahu, TVS atau The Visible Series merupakan kumpulan kisah nyata berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadiku mulai dari tahun 90-an sampai dengan sekarang. Kemarin aku sudah bikin playlist tambahan untuk memudahkan kalian memilih lokasi atau perpaduan genre mana yang mau kalian tonton. Di sini kalian bisa merasakan sensasi bagaimana sih rasanya menjadi aku yang memiliki penglihatan dari waktu ke waktu, mulai dari sejak kecil sampai dengan sekarang. Tapi jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ya. Menyenangkan hatiku lah, biar aku rajin bikin video-video baru. Oh ya, jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi dengan cara klik tanda lonceng agar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke love, nggak perlu berlama-lama lagi, let's get started. Sejujurnya rasanya masih berat untuk menceritakan kejadian yang satu ini, tapi aku akan berusaha untuk menyampaikan dan menjelaskan sebaik-baiknya. Karena pada kenyataannya aku bukan tipikal yang pandai untuk menyampaikan apa yang sedang aku rasakan atau masih aku rasakan. Aku lebih suka memendamnya sendiri, dan ketika itu sudah berlalu, baru biasanya aku bisa cerita. Tahun 2014 adalah tahun yang sangat berat untuk aku. Pada saat itu di Jakarta, kondisiku sangat kritis. Aku harus berpindah-pindah rumah sakit karena pada saat itu para dokter sudah angkat tangan, nggak tahu harus berbuat apa, bahkan sudah memprediksikan bahwa umurku nggak bakal lama. Di episode kali ini, aku nggak bakal cerita secara keseluruhan mengenai apa saja yang terjadi, bagaimana proses sebelum dan pada saat aku di rumah sakit, karena ceritanya bakal panjang banget. Singkat cerita, pada saat itu aku pendarahan hebat. Hidupku itu tergantung sama donor. Aku menerima 9 suntikan di kepala. Bahkan untuk selang infus aja harus pindah ke kaki kanan dan kiri
karena di kedua tangan itu udah nggak bisa. Hampir terjadi drama besar-besaran waktu dokter bilang kalau ternyata aku harus dipasangi selang yang ada kameranya itu. Aku pikir waktu itu bakal kayak setengah sampai 1 jam aja, tapi waktu itu dokternya bilang 5 hari. Dan pada saat akan dilakukan prosedur pengambilan sumsum tulang belakang, untungnya enggak. Aku pernah masuk ruang ICU untuk pemantauan detak jantung karena pada saat itu aku koma. Aku mengalami yang namanya gangguan irama jantung berat, dan aku juga pernah mati suri. Pada saat aku mati suri, aku pikir aku bakal pergi untuk selamanya, tapi ternyata aku disuruh balik lagi. Nanti ya, kalau waktunya sudah tepat dan aku sudah sanggup untuk cerita secara mendetail, aku akan cerita. Tapi kalau kalian bertanya, adakah sesuatu yang mendampingi aku selama semua proses itu berlangsung? Jawabannya ada. Setelah kurang lebih sebulan lamanya di rumah sakit, mengalami begitu banyak hal, dan akhirnya berhasil untuk diselamatkan. Dokter menyatakan bahwa penyakitku ini memang gak bisa disembuhkan. Dan kalau kalian ingat, emang aku sakitnya kan dari aku masih kecil ya. Dan obat untuk penyakit ini pun belum pernah ditemukan di dunia. Dokter bilang yang bisa dilakukan hanyalah melakukan pencegahan biar gak parah lagi atau terjadi komplikasi. Karena aku kan ada beberapa penyakit lain juga. Jadi kalau misalnya aku nggak update story atau foto di sosmed atau nggak upload video, kalian tahu ya kenapa. 2014 itu akhirnya papi memutuskan untuk membawa aku ke rumah Bogor untuk healing, karena sepertinya Jakarta terlalu ramai dan berat untuk aku. Sementara di Bogor itu kan vibes-nya mirip-mirip Bali, masih cukup alami, banyak pohon, udaranya pun juga jauh lebih bersih. By the way, jadi untuk penyakitku ini, satu-satunya kota yang bisa menangani sejauh ini adalah Jakarta. Jadi aku untuk sementara nggak bisa jauh-jauh dari Jakarta. Jadi kita cari lokasi yang masih dekat dengan Jakarta. Beberapa bulan pertama atau awal-awal setelah aku keluar dari rumah sakit itu, 90% waktuku aku habiskan di tempat tidur karena aku nggak punya tenaga untuk ngapa-ngapain. Aku inget banget aku sempat nangis terseduh-seduh karena aku merasa bahwa ketika balik itu aku merasa bahwa tubuhku bukan tubuhku lagi. Drama banget. Tapi kata tetanggaku yang juga pernah mati suri, dia juga merasakan hal yang sama sih. Waktu itu aku kesulitan jalan, mandi harus dimandiin, makan harus disuapin, buat ngangkat segelas air aja, bahkan untuk menulis dengan pulpen atau pensil itu sama sekali nggak bisa separah itu. Padahal kan aku suka menulis ya, aku suka kayak coret-coret gitu. Yang aku rasakan adalah badanku sakit semua, wajahku bengkak. Di dunia kedokteran mereka biasa menyebut itu sebagai moon face karena efek dari terapi dan obat-obat. Jadi dosis yang dikenakan atau digunakan emang keras banget. Warna ungu dan biru ada di mana-mana. Aku masih terus pendarahan. Meski nggak pendarahan hebat, irama jantungku pun kadang-kadang nggak berdetak dengan normal dan macam-macam lah. Dan itu semua masih berlangsung sampai sekarang. Andai kata hanya sakit 1 bulan atau 1 tahun pun, mungkin aku masih bisa menangani dengan baik. Tapi 22 tahun adalah waktu yang sangat lama dan nggak mudah. Jadi orang yang sakit-sakitan itu nggak mudah. Sebagai orang yang cukup perfeksionis, yang selalu merencanakan, sebagai orang yang cukup perfeksionis, yang selalu merencanakan masa depan, rencana aku benar-benar berantakan total. Rasanya seperti berada di dunia yang baru. Bisa dibilang 2014 itu adalah puncak dari penyakitku. Setelah apa yang terjadi di tahun 2000,
dan berdampak banget buat hidup aku. Aku terpaksa harus melepas beasiswa S1-ku dan kesempatan S2-ku untuk kuliah di luar. Apalagi dalam kondisi seperti itu, aku tetap memiliki penglihatan terhadap penampakan-penampakan yang ada di sekitar. Dan parahnya, bukan hanya kehilangan kendali tubuhku aja, pada saat tidur pun sepertinya aku juga kehilangan kendali untuk roh aku. Situasinya hampir mirip waktu aku mati suri dan koma di rumah sakit. Bedanya apa dong ya? Nanti aku bakal jelasin. Secara tanpa sengaja, aku sering pergi ke tempat-tempat yang gak seharusnya. Aku pergi ke lingkungan yang ada di sekitar rumah aku dengan dimensi yang berbeda. Dan salah satunya, inilah yang terjadi. Suatu malam, aku mendapat penglihatan. Aku sedang berdiri di suatu jalan. Di belakangku itu kayak kedengaran suara kendaraan-kendaraan dan orang-orang yang lalu lalang, kayak semacam gang yang sering dilalui oleh penduduk untuk menuju ke jalan utama. Sementara di depanku itu adalah jalan yang sepertinya menuju ke arah perumahan. Jadi sepi gitu. Waktu berdiri di situ, tentu aja aku merasa kayak bingung dong, macam tempat apa ini? Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki berumur sekitar 8 tahun yang muncul di sisi kananku. Dia menggandeng tanganku dan bilang, "Ayo cepat, aku harus pulang ke rumah." Awalnya aku bingung, merasa kayak ini anak siapa ya? Tapi lama-kelamaan ada kayak semacam perasaan bahwa aku sepertinya mengenal anak ini. Jadi ketika anak laki-laki itu mulai menarik tangan aku dan mengajak aku berlari, ya aku ikut aja sambil ketawa-ketawa gitu. Kita mulai menelusuri jalan yang ada di perumahan maupun gang yang sama sekali nggak ada rumah. Jadi kanan kirinya itu hanya tembok aja. Terus akhirnya kita kembali ke titik yang sama dan itu terjadi 2-3 kali. Aku merasa bahwa waktu itu mungkin itu semacam permainan gitu. Tapi lama-kelamaan aku juga merasa linglung gitu, kayak bingung dan merasa aneh. Anak laki-laki itu akhirnya berhenti dan bilang, "Aku cuman ingat jalan ini, aku nggak tahu harus lewat mana lagi. Tolong ya, antar aku pulang. Aku harus ketemu mama." Sewaktu dia mengucapkan hal itu, aku langsung sepenuhnya sadar dong. Seperti kayak waktu aku lihat ke arah kedua tanganku itu kelihatan transparan. Aku tahu apa yang terjadi. Aku sadar bahwa tubuh asliku lagi tidur. Aku bisa merasakan koneksi aku yang sekarang, dalam tanda kutip, dengan tubuh aku. Sementara kalau pas aku mati suri itu, aku sama sekali nggak punya koneksi dengan tubuh aku. Jadi itu kayak telepon yang diputus gitu loh. Kalau koma ada sedikit koneksi, tapi kayak jauh banget, sampai terasa asing. Dulu waktu aku koma, aku sempat mikir kayak, oh ternyata tubuh kita itu hanya rumah atau wadah untuk roh kita ya. Meski aku sudah mengalami kontak seperti ini berulang kali, tapi rasanya tetap selalu sama, yaitu selalu mengejutkan. Aku masih gak terbiasa. Apakah aku merasa takut saat mengalami hal itu dan bertemu dengan anak laki-laki itu? Pada saat itu sih belum. Yang aku lakukan setelahnya adalah aku bertanya, "Nama kamu siapa?" Anak laki-laki itu nggak menjawab pertanyaan aku, tapi lagi-lagi dia bilang, "Tolong antar aku pulang, aku harus ketemu mama." Apa kalian pernah mendengar tentang roh-roh yang tersesat, roh-roh yang tidak tahu kemana jalan pulang sesungguhnya? Karena aku rasa aku tahu apa yang dialami oleh sosok anak laki-laki ini, karena aku juga pernah mengalami. Jadi aku merasa aku nggak bisa meninggalkan dia begitu aja. Akhirnya aku bilang, "Oke, ayo kita cari mama." Padahal aslinya aku nggak tahu kita harus cari kemana. Ketika aku sudah sepenuhnya sadar ini, jalan yang ada di sekitar kita itu kelihatan beda banget. Ada semacam kabut yang menutup
menutupi sebagian jalan, dan warna cahaya mataharinya itu orange banget, agak sepia-sepia. Perpaduan seperti ingatan seseorang yang sudah kabur dan kayak tayangan lama gitu. Semoga dengan ini kalian bisa membayangkan atau mendapat sedikit gambaran. Balik lagi, karena sudah berulang kali mengalami kontak seperti ini, sepertinya aku mulai sedikit paham bagaimana cara menangani hal ini. Akhirnya aku memutuskan untuk bertanya, berusaha memancing ingatan anak ini. Apalagi yang kamu ingat selain ini? Anak laki-laki itu nggak menjawab, tapi dia memejamkan mata. Dalam sekejap, jalanan yang ada di depan kita itu berubah total. I know, it sounds so crazy. Aku tahu ini kedengeran gak masuk akal untuk kalian yang awam. Dulu, awal-awal aku juga merasa begitu. Inilah yang terjadi pada saat aku mendapat penglihatan. Tiba-tiba di samping aku itu muncul sosok seorang ibu yang sedang menggandeng anak kecil berumur sekitar 4-5 tahun. Aku berusaha mengikuti langkah ibu dan anak itu sehingga kami itu bisa berjalan berdampingan. Jadi posisinya itu si anak kecil, si ibu, baru aku. Jadi kita jalan bertiga gitu. Kami sedang berjalan di dalam semacam area perumahan. Di sisi kanan jalan, aku melihat kayak ada banyak orang yang sedang duduk-duduk di depan rumah. Kebanyakan itu ibu-ibu, mungkin ada sekitar 10 orang. Dan percakapan yang ku dengar kemudian adalah aku mendengar para ibu itu menyapa si anak dengan menyebutkan namanya. Kayak misalnya, "Hai Andri, hai Andri." Tapi entah mengapa aku tuh sama sekali nggak bisa ingat nama anak itu. Yang terdengar jelas hanya kata hai. Suara setelahnya terdengar seperti sinyal radio yang saling bertumpuk dan gak jelas. Dan aku rasa itu adalah ingatan yang kabur lagi. Meski begitu, banyak adegan lambaian tangan dan senyum-senyum ramah yang terekam dan diingat dengan baik. Habis itu aku mendengar, "Aduh, ganteng banget sih, lagi jalan-jalan sore sama mama ya," ucap salah satu ibu itu. Si anak laki-laki ini dengan nada yang menggemaskan menjawab, "Iya dong," kayak kayak dipenuhi rasa yang bangga banget gitu loh. Dan dia itu tersenyum lebar. Oke, ini adalah sensasi lain yang aku rasakan ketika aku mendapat penglihatan. Aku bisa merasakan perasaan orang lain dengan begitu jelas di dalam penglihatan itu, seakan-akan aku itu mengalami sendiri, padahal aku itu juga posisinya ada di situ dan kayak lagi nonton adegan film aja. Buat kalian yang benar-benar bisa lihat, kalian pasti tahu rasanya dan paham apa yang aku maksud. Ibu-ibu yang lain bilang, "Emangnya mau jalan-jalan kemana sih? Tante nggak diajak?" Anak kecil nih jawab, "Nggak tahu, terserah mama." Pinter banget ya kamu nurut banget ya sama mama. Iya dong, menurut pendapat pribadiku, anak laki-laki itu emang kelihatan anak yang penurut, baik, dan manis banget sih. Tipe anak yang mudah dicintai di kalangan emak-emak, dan mereka biasanya bakal bilang, "Ah, lucu banget, pengen deh punya anak kayak gitu." Kalian tahu kan apa maksudku? Yang biasa dibanding-bandingin sama anak tetangga. Kalian pasti tahu rasanya ya. Tiba-tiba mama anak ini gendong anak ini, terus cium pipi anak ini sambil bilang, "Anak mama memang pintar ya." Aku melihat anak laki-laki ini tertawa, kelihatan happy banget. Mungkin buat sebagian dari kalian ini adalah hal yang remeh-temeh, tapi buat anak ini adalah salah satu kenangan yang berharga. Yang terjadi kemudian, tiba-tiba pemandangan itu kabur. Terus entah bagaimana, aku sudah dalam posisi kembali dengan anak laki-laki versi 8 tahun yang pertama. Aku tanya, "Apa kamu ingat alamat jalan rumahmu?" Dia bilang dia nggak inget. Aku coba tanya lagi, "Atau nama daerahnya mungkin?" Dia bilang dia nggak inget juga. Aku nggak kaget sih, karena hal yang seperti ini juga pernah terjadi. Hantu-hantu biasa menuntut aku untuk diantar pulang, tapi mereka sendiri gak bisa inget jalan pulang. Udah gitu aku buta jalan lagi, ya kan tambah parah. Secara jujur akhirnya aku bilang, "Mana aku bisa antar kamu pulang kalau kamu aja nggak inget." Mendengar kata-kata aku, anak ini itu kayak diem sebentar. Dia masih menatap aku dengan ekspresi penuh harap dan dia bilang, "Kamu pasti punya cara.
kamu kan beda. Sebenarnya aku nggak tahu makna beda di sini itu mengarah ke arah mana, tapi menurut aku yang dia maksud adalah aku sudah meninggal dan kamu masih hidup. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba semuanya itu kelihatan kayak jadi terang benderang. Terus aku kebangun dari tidurku. Pas aku bangun, rasanya itu nggak karu-karuan. Kepala aku pusing bukan main, migrainku kayak kumat gitu loh. Badan aku sakit semua. Tapi waktu itu aku kayak masih bisa nahan. Aku bilang ke diri aku, gak apa-apa Ensa, gak apa-apa. Kamu kan sudah sering ngalamin hal ini, gak apa-apa. Aku terus coba nenangin diri aku sendiri. Tapi malam itu aku sama sekali nggak bisa tidur lagi loh, karena aku masih kepikiran. Aku bertanya-tanya kayak apa ya yang sebenarnya terjadi sama anak itu, siapa dia, kenapa dia, ya kalian tau lah, meninggal. Di kepalaku tuh kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa aku cegah gitu loh. Kayak semacam kebiasaan sih, makin banyak aja beban hidupku. Keesokan harinya aku pikir cerita tentang anak laki-laki itu ya hanya berhenti di situ aja, nggak berlanjut lagi. Tapi ternyata nggak loh. Malam harinya anak laki-laki itu kasih tahu aku bagaimana dan kenapa dia bisa meninggal. Dia kasih tahu aku apa yang dia alami setelah meninggal, dan disitulah aku mulai merasa ketakutan setengah mati karena secara tanpa sengaja dia membawa aku ke salah satu tempat yang aku hindari, dan lokasi asli anak itu secara duniawi jaraknya nggak begitu jauh dari rumah. Sumpah cerita ini masih berat banget buat aku. Meski itu sudah berlalu, aku jadi kayak apa ya, kayak flashback gitu loh. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba aku random aja kayak milih kejadian ini dari sekian ratus kejadian. Dan jujur aja selama aku mempersiapkan syuting episode ini, aku sakit kepala. Gitu aja ya, kayak aku harus istirahat dulu deh. Cerita pengalaman pribadi itu ternyata berat banget ya. Siapa sih yang punya ide begini? Kalau kalian penasaran dengan lanjutan ceritanya, jangan lupa untuk nonton part 2-nya. Aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. I love you guys. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye.